Makai lagi sama bahasa. Halo. Saya memakai lagi. Mengerti. Makailet kan oke. Makailet kan oke. Bahasamu. Makailet ko angkoknya aku. Mantap kalau begitu. Makailet sedikit. Oke. Oke. Ya kita kembali ya. Oke atau wangkok sama. Selang. Ya syukur pada Tuhan Yesus. Orang semua masih buku dapat lewat Zoom ini. Dan saya malu-malu ada di sini sekarang. Karena baru kedua kali pertemuan. Baru mendapat kepercayaan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ketua, pimpinan Baku dapat atau remboken, masungkulan kita atau remboken. Terima kasih pembina Pak Metadini dan juga ya semua, mungkin tidak semua saya dapat sampaikan, tapi saya sangat mengasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, mungkin pemberitaan firman Tuhan malam ini dalam 25 sampai 30 menit. Saya hendak memberi sesuatu yang baru, tetapi ini firman yang sudah sangat populer, amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan waktu dia akan naik ke sorga, saudara-saudara. Biar ini bisa memberi kesegaran baru, motivasi semangat untuk kita memberitakan Injil. Dan mungkin yang baru adalah pengalaman kesaksian kami di tempat pelayanan yang nanti diselip-selipkan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita baca natsnya Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat 19, 20 jelas. Mungkin ini hafalan bagi orang-orang misi, tapi biar menjadi kebenaran yang baru lagi bagi kita. Ya. Saya baca untuk kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, ya saudara-saudara, dari nats ini saya mengangkat satu tema, ya, dinamika pemberitaan Injil. Dinamika pemberitaan Injil. Ya, pendahuluannya saya ada di ladang misi sekarang ini, melayani satu gereja lokal, tetapi dengan dinamis kami membuka dan menginjili tempat-tempat non-Kristen, tempat-tempat yang ada di daerah Sulawesi Utara, yang notabene-nya Sulawesi Utara adalah kantong Kristen, tetapi di daerah kami hanya ada 15% untuk Kota Mobagu. Dan sekitarnya mungkin ada 40% seluruh Bolmong Raya untuk orang-orang Kristen di sana. Jadi memang ada banyak dinamikanya.
ada banyak pengalaman-pengalaman rohani. Tetapi bagi saya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang, baik orang Yunani maupun orang Yahudi, baik orang Rebokan maupun orang Sunda, baik orang Serang ataupun orang Kalimantan. Kesanggupan atau otoritas Injil itu telah terbukti, saudara. Jadi memang luar biasa. Jadi saya juga menyimpulkan mungkin orang-orang yang suka memberitakan Injil, ya mau pendeta atau pelita menjadi berkat, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dahsyat. Jadi luar biasa. Kalau melihat dari ayat ini, amanat agung daripada Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting dan sangat urgent, adalah pemberitaan Injil. Saya lihat ada beberapa alasan yang mungkin bisa jadi review kita sebagai penginjil-penginjil. Ialah amanat agung mengapa penting, ialah harus jadi konsentrasi utama orang percaya, gereja atau para church. Jadi konsentrasi utama orang percaya atau eklesia, gereja sebagai komunitas, atau para church yang pemercaya, mungkin tidak dalam komunitas gereja, persekutuan. Tetapi itu tidak lepas daripada keharusan memiliki konsentrasi utama adalah pemberitaan Injil. Karena berdasar dari ayat 19, ini perintah yang harus dilaksanakan. Dan perintah ini mempunyai efek positifnya yang luar biasa apabila ditaati. Tetapi kalau itu tidak diresponi, ini yang akan membawa segala sesuatu dalam kehidupan kita menjadi stuck dan sangat biasa-biasa saja. Jadi menurut perintah Yesus ini adalah sesuatu yang akan berdampak secara rohani dalam hidup kita dan berdampak secara jasmani di dalam semua sisi hidup kita apabila kita mentaati perintah ini. Perintah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Sebab saya melihat bahwa hal ini penting. Kedatangan Tuhan berdasar daripada amanat agung itu harus selesai. Dan kedatangan Tuhan, kita semua sepakat bahwa itu hari yang terbaik, hari yang sedang kita nantikan, hari di mana kesukaan besar bagi orang percaya. Saya tidak mempunyai iman untuk kita bertahan dengan kondisi dunia yang sulit sampai nanti datang penghakiman. Itu bukan Alkitabiah. Alkitab berkata pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala berbunyi, kita akan bersama Tuhan. Dan itu kesukaan besar. Tetapi yang kita harus perhatikan bahwa Injil kerajaan harus disampaikan, diterima. Dan ini merupakan satu tanggung jawab penuh orang yang punya Yesus di dalam hati. Tanggung jawab penuh pendeta-pendeta sebagai pengajar, pemuritan, tanggung jawab penuh gembala-gembala sidang untuk jemaat memberitakan Injil. Jadi saya melihat pentingnya ialah
untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Dan itu cita-cita kita. Saya ketemu orang, dan kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, salah satu hal kita bicara bahwa Tuhan datang itu adalah satu bagian daripada Injil. Mereka langsung buat sanggahan. Tolong jangan dulu bicara akhir zaman ini. Menakutkan. Tolong jangan bicara tentang kedatangan Tuhan. Tetapi sebenarnya bagi orang percaya, kita gereja Tuhan lebih cepat, lebih baik. Karena yang terbaik, yang sempurna dari Tuhan akan jadi bagian kita. Jadi ini pentingnya. Kemudian di dalam pentingnya kita memberitakan Injil. Bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu maksimal dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu maksimal di dalam hidup kita. Ada bagian dari penyertaan Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini dalam bahasa aslinya. Matius 28 ayat 20 bagian tertentu di sini. Aku menyertai kamu atau engkau. Dikatakan ego mete umon. Dan menunjuk kepada Tuhan yang adikodrati dengan segala fasilitas, mujizat dan karya yang besar. Itu akan menjadi bagian sehari-hari hidup kita yang disertai Tuhan, karena Tuhan di dalam kita, sehingga kita akan bergerak dalam satu mujizat ke mujizat yang lain, dalam satu kuasa ke kuasa yang lain, kesembuhan, pelepasan, keselamatan, pengampunan dosa. Nah, ini penting bagi kita, saudara. Karena pemberitaan Injil dengan kita mentaati dan penyertaan mujizat Tuhan itu adalah seperti satu keping mata uang, saudara. Dua sisinya, ada sisi pemberitaan, ada sisi penyertaan. Mengapa saya angkat ini? Karena bagian ini menentukan kita menjadi orang Kristen yang diberkati atau tidak. Kita punya kualitas kuasa sorga atau tidak. Sayang kalau cuma mendapat status sebagai Kristen KTP. Sayang kalau kita cuma mendapatkan status sosial sebagai pemimpin umat, pelayan jemaat, atau pemimpin kaum, tetapi cuma satu sisi mata uangnya, saudara. Ini menjadi timpang dalam kekristenan. Ini amanat agung sering didengar, sering disampaikan. Tetapi ada banyak kekristenan yang tumpul, yang lumpuh, dan yang tidak bisa menerobos garis batas untuk mencapai goal-goal yang Tuhan targetkan bagi kita. Jadi saya melihat bahwa pada waktu kita mempunyai ketaatan, ada mujizat yang secara doa dan puasa itu bisa terjadi. Ada mujizat yang secara karunia roh, ada karunia-karunia mujizat tanda ajaib menyertai, tetapi ada mujizat secara pemeliharaan, penyertaan Tuhan spontan, itu otomatis jadi dalam hidup kita. Jadi betapa luar biasanya waktu kita aktif dalam pemberitaan Injil. Nah, kita sudah lihat
hari-hari ini seakan-akan kontradiktif. Situasi membatasi untuk pemberitaan Injil. Pandemi ini sudah mengkotakkan akan aktivitas misi yang mengglobal. Dan ini kita harus melek, kita harus buka mata roh kita. Bahwa kita sedang ini ada di dalam peperangan rohani, spiritual warfare yang sangat besar. Karena ini mendunia. Tapi yang luar biasa, kalau pemberitaan ini tetap kita eksis, selalu saja ada jalan. Selalu saja ada jalan. Toko-toko gereja yang bisa kita lihat. Penjara tidak bisa menutup Yusuf untuk dia naik sebagai pemimpin besar. Dan itu merupakan satu kurungan yang sangat mengerikan. Tetapi karena dia punya berita besar, maka dia jadi raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bisa dikerangkeng dengan aturan, dengan budaya, dengan ketetapan dari otoritas raja yang sangat kejam. Tetapi karena hadirat Tuhan menyertai dan pemberitaan mereka bahwa sekalipun raja dengar bahwa Tuhan kami mungkin tidak menolong kami, tapi kami tetap di dalam kehendak Tuhan. Kami tidak akan menyembah dewa Tuhan. Ini satu prinsip yang harus dipunyai oleh pemberita Injil, orang percaya. Jadi luar biasa. Sehingga segala sesuatu berubah. Ternyata mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar di Babilonia. Mereka diangkat, dipromosi dalam sekejap. Saya bukan kira lagi, tapi saya bisa pastikan dengan iman. Kita yang giat di dalam pemberitaan Injil, kita akan melihat hal-hal besar, supranatural Allah akan terjadi dalam sisi hidup kita, dalam bisnis kita, di dalam semua pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita. Ini alasan penting, saudara. Alasan pentingnya dalam pemberitaan Injil. Saya dalam 3 minggu terakhir, saya ketemu dengan pimpinan yang ada di Pulau Mondo Timur, keluarganya dari Bupati misalnya. Itu orang keturunan dari Arabia. Kemudian satu kali saya pergi ke terminal, saya ketemu dengan orang Tionghoa tetapi beragama seberang. Tapi Roh Kudus mendorong saya untuk sampaikan Yesus. Sementara saya ada target. Saya harus selesaikan urusan penting saya. Dan itu besar. Tetapi yang luar biasa. Target saya tidak kerjakan. Tuhan bisa mengerjakan. Karena saya dalam hari itu, saya memberitakan Injil kepada 2 orang Kedar. Besoknya ada solusi untuk persoalan besar saya. Jadi saya melihat bahwa satu kegerakan itu, Tuhan akan bergerak di berbagai sisi. Tuhan akan bergerak kepada anak-anak kita. Tuhan akan bergerak dalam ekonomi kita. Tuhan akan bergerak di dalam semua pelayanan-pelayanan visi kita. Akan ada terobosan yang besar. Nah, ini pemberitaan Injil. Memang kita tidak bisa sangkal. Dalam segala situasi kita bisa terbatas. Tetapi kita bertemu ini juga iblis tidak bisa membatasi kita bicara tentang Tuhan Yesus. Dengan YouTube, dengan segala kecanggihan smartphone saudara,
apa Yesus adalah prioritas utama di semua berita-berita penyampaian komunikasi sosial itu. Saya yakin kalau itu yang terutama, saudara. Ini hari-hari besar, hari-hari terobosan, hari-hari Tuhan akan buat lompatan. Ada banyak yang kami lihat di dalam pemberitaan ini. Sekali kita pergi, mereka menjadi satu komunitas. Pemberitaan Injil langsung meluas. Karena tanda ajaib, tanda mujizat itu menyertai kita. Asal kita telah pergi. Sekali waktu saya memberitakan Injil pada satu keluarga yang ada pergumulan dari bisnis mereka. Sudah sekian lama mereka berbisnis dan tidak naik. Mereka datang kunjungi di pastor. Saya berdoa. Saya langsung terus terang katakan, biasalah masalah ekonomi, masalah bisnis, itu masalah pemberianmu taat atau tidak taat. Itu kuncinya. Kepada Tuhan. Dia bertobat. Dan dengan akses dia di tempat yang jauh, sulit untuk dijangkau. Tetapi dia menjadi alat yang ada di satu rumah sakit. Dia bilang, mari kita berdoa lewat telepon saja. Orang yang sudah di meja operasi. Itu sudah vonis dokter harus dioperasi. Tetapi karena ada mitra Tuhan yang ada di sana. Kami doa lewat telepon. Mujizat langsung terjadi. Tidak jadi dioperasi. Orang tuanya Muslim. Mereka bilang betapa luar biasa Yesus. Saudara, mari kita segarkan kembali program-program, prioritas-prioritas yang kita pasang. Ada prioritas Yesus. Di dalam pelayanan daerah mayoritas. Terus terang saudara, saya dalam pergumulan peperangan rohani. Kadang-kadang nyetir mobil, kadang-kadang di jalan, itu memang peperangan rohani karena saya lagi pergi penginjilan. Tetapi penyertaan Tuhan, saya tidak pernah mengalami celaka. Karena saya doa, saya bilang Tuhan, saya pemberita Injil. Saya mau untuk perlindungan malaikat. Mazmur 91 terjadi. Dan memang sempurna. Sempurna. Ya kami ambil. Ya sudah mau ke 10 sidang perintisan yang dibuka. Dengan dinamika pelayanan. Itu sangat-sangat menyolok. Kita harus ada di daerah okultisme. Dan peperangan rohani. Ada teman pendeta Pak Heri. Sudah ada sempat keliling di tempat-tempat pelayanan bersama timnya. Itu betul-betul. Kita peperangan kira-kira 50 km dari lokasi. Di rumah itu jadi kacau balau. Di rumah itu ada reaksi roh. Dan ini memang dunia roh, tapi nyata. Tetapi tetap iblis dikalahkan. Alkitab sendiri, aku menyertai. Iblis diusir. Saya harap ini bukan asing di dalam pelayanan penginjilan teman-teman pendeta. Amin. Saya harap ini bukan satu barang langka. Bahwa mujizat, tanda ajaib, perkataan-perkataan yang betul-betul audible Tuhan bisa bicara. Karena dia menghibur di saat-saat penat dalam segala situasi pelayanan Injil. Dan luar biasa, dia pelihara. Dia pelihara. Jadi ini
Betapa pentingnya. Dia sangat berdampak. Tetapi kita harus action. Kita harus action. Memang ada banyak persoalan. Mungkin hal yang singkat saja. Kalau lihat kita ada banyak persoalan klasik dalam pelayanan pemberitaan. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak lihat mujizat, tolong kita introspeksi. Kalau kita tidak lihat lagi, itu otoritas firman tidak lagi berkuasa waktu kita sampaikan jemaat jadi suam-suam kuku. Kita boleh cek pemberitaan Injil kita masih dalam koridor atau tidak. Kita masih dalam prioritas. Kadang-kadang Injil itu dikompromikan demi sesuatu tidak terganggunya hubungan orang yang menyupport kita. Kadang-kadang ada toleransi sosial. Dia itu teman lama. Nanti kalau saya sampaikan pemberitaan Injil dengan tegas, dia tidak akan berteman lagi, tidak ada hubungan baik. Tetapi dosa sudah dilakukan. Saudara, ini alasan-alasan klasik. Tetapi ini membuat kita tidak akan dikenal Tuhan. Tidak diperhitungkan surga. Lain hal, ada gereja-gereja mapan, mega-mega church. Bahkan segala sesuatunya mereka telah jadi public figure. Pemberitaan Injil akhirnya menjadi pendelegasian kepada orang yang lain. Itu kan pelayanan kami yang muda-muda dulu. Saya pikir Tuhan Yesus tidak klasik. Saya kira bahwa amanat agung untuk semua kalangan, semua umur, semua strata, dan tidak bisa dikompromikan. Maka dia akan menjadi seperti mata uang yang lengkap dan sempurna. Ada pemberitaan, pasti ada mujizat. Ada pemberitaan, pasti ada keselamatan. Dan nilai kita kekal. Amin. Ini hal-hal yang barangkali kita perlu evaluasi. Di dalam profesi kita. Saya tidak bilang profesi pendeta saja. Tetapi sebagai kita, gereja yang terpanggil. Soalnya tegas. Dalam Yohanes pasal 15 ayat ketiga. Bahwa dia akan memotong ranting yang tidak berbuah. Dan itu orang percaya, bukan pendeta. Orang percaya, ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Dikumpulkannya, dan ditaruh di dalam api. Ini serius. Bagaimana nanti perhitungan-perhitungan pengadilan Allah kalau didapati? Kita semua akan bertanggung jawab. Saudara, hal-hal yang seperti ini barangkali penting. Kita introspeksi. Tadi penting, tetapi yang berikutnya kita mengintrospeksi. Bagaimana kita ada di dalam koridor, kita masih di relnya, kita masih Kristen, atau kita sudah tidak Kristen, sudah kabur. Ada satu ungkapan dari orang misi dikatakan, gereja yang tidak bermisi bukan gereja. Kita sederhanakan, orang percaya kalau tidak menjadi saksi, tidak bersaksi, bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Jadi mari kita kembali. Karena otoritas hidup kita, otoritas ilahi yang penuh, memelihara, menjamin, memakai kita sempurna, waktu kita ada di dalam prioritas yang tepat. Jadi ini luar biasa, saudara. Saya lihat
mungkin keraguan, mungkin rasa takut. Tetapi kalau kita mendalami kata ego, met, umon dalam bahasa Yunani, Yesus atau aku beserta dengan kamu, dengan kalian, ini dia punya pengertian. Met ini, kata keterangan berarti dengan kamu atau dengan mereka. Yesus dengan kamu. Dia Immanuel. Dia Immanuel dengan kita dalam tapak hidup kita dengan Yesus. Dia ada di dalam kita. Kemudian pengertian yang kedua, menemani kamu. Dan dia punya cara untuk menemani sebagai sahabat. Jadi penuh pengertian, care dengan kita. Akhirnya orang-orang yang disertai karena memberitakan Injil, saya pikir bukan masalah kekurangan. Saya pikir bukan masalah ketakutan. Saya pikir bukan masalah ancaman. Sebab yang dikudrati Tuhan itu menemani kita, mendampingi kita. Pengertian yang ketiga, di mana saja, dalam suasana apapun, dia bisa ada di depan, dia bisa ada di belakang, dia di samping kiri kanan kita. Saudara, apa kurang waktu kita memprioritaskan Tuhan dalam pemberitaan Injil? Dia menyertai. Dia omnipresent, saudara. Hadirannya itu adalah Allah. Kita tidak bisa lihat, tetapi menyempurnakan semua yang kurang, yang tidak beres dalam hidup kita. Pada waktu kita telah bertindak proaktif dengan Tuhan. Nah, mari kita, saudara, barangkali ini jadi bahan-bahan supaya kita kembali ke cinta mula-mula. Amin. Kita jangan akhirnya terhambat dalam satu kondisi. Saya tidak bilang mari kita lawan protokol pemerintah, PSBB, dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak hikmat Allah untuk pemberitaan Injil yang dia beri kepada orang-orang percaya. Kita tidak bisa dibatasi. Saya 2 hari lalu ketemu 2 orang yang positif corona. Dan sesuatu yang terjadi, saudara, bahwa mereka bisa disembuhkan secara mujizat. Mereka bisa disembuhkan secara mujizat. Dia cuma bersaksi, saya doa, saya perjamuan, saya yakin darah Yesus itu dapat menyucikan dari segala penyakit. Dia jatuh di pasar, saudara-saudara, dan sekarang clear, sembuh total. Dia bilang, saya doa, dan saya tidak berhenti untuk tetap yakini mujizat, dan saya kembali pada prioritas utama. Saya pengusaha, tetapi Injil dikedepankan. Jadi luar biasa, saudara. Kalau Tuhan masih dalam berproses seperti itu di tempat saya percaya di seluruh Indonesia, teman-teman, orang Remboken, doa-doa kita pasti terjawab. Mungkin bagian ini, saudara, jadi perenungan kita. Sehingga bukan barang langka bahwa jemaat-jemaat itu akan dimultiplikasi di dalam. Ya, gereja akan melahirkan gereja. Jemaat akan melahirkan jemaat. Gembala akan melahirkan gembala. Sampai Injil kerajaan disebarkan atau diberitakan. Datanglah kedatangan. Ya saudara, ada banyak kesaksian nanti kalau mau cerita orang di sini saksi. Tapi Tuhan itu baik.
Tuhan tolong. Dan memang itu Yesus itu luar biasa. Menyertai dalam pemberitaan ini. Ya, Tuhan berkati kita. Mungkin kita doa untuk firman Tuhan. Saya minta pembina kita Pak Dan mendoakan kita. Firman Tuhan pendengar, bahkan ya selesai firman Tuhan. Silakan Pak Dani. Oke. Doa. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih Bro Niko yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Luar biasa ya, kita berada dalam satu tempat yang tepat di mana ketika Tuhan percayakan kita dan panggil kita, pilih kita, kita respon tentang apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan terus kerjakan firman Tuhan dalam hati kita. Kita akan tetap berada dalam panggilan Tuhan sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan baik, sangat baik, luar biasa karyamu dalam hidup kami, umat-umatmu, hamba-hambamu, yang tergabung dalam baku dapa atau rembokan Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan siraman rohani yang luar biasa yang mengingatkan kami bahwa panggilan Tuhan, pilihan Tuhan untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil itu boleh diingatkan kembali buat kami sekalian. Dan biarlah Tuhan setiap bagian firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan oleh Roh Kudus akan terus memantapkan itu dalam hati kami, memperbaharui dalam panggilan kami, sehingga kami akan terus tampil sebagai umat-umat Tuhan yang siap untuk pergi menjadi garam dan terang bagi setiap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa di sorga. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Tuhan berkati, pakai terus Bro Niko di tengah-tengah pelayanannya ya Tuhan, keluarganya ya Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang dilayani, visi misi yang akan dikerjakan pada besok dan seterusnya. Dalam nama Yesus Kristus, mujizat-mujizat Tuhan akan menyertai pelayanan hamba-Mu, sehingga Tuhan semakin ditinggikan, Tuhan semakin dimuliakan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.